Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas alur cerita Badai Pasti Berlalu dan prediksinya untuk kalian semua. Namun sebelum Mimin melanjutkan, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian dari tim mana aja? Leo sis atau Hel sis? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru dan menegangkan serta menarik untuk kita saksikan. Setelah Leo tidak ada, kini Siska harus bekerja keras mencari biaya sendiri untuk menghidupi Leonard. Tapi sepertinya pemilik tempat Siska bekerja kurang menyukai Siska, sehingga pemilik toko itu selalu marah dan menyalahkan Siska serta mengancam akan memecat Siska. Nah guys, maklum saja Siska kini harus bekerja keras mencari nafkah karena Siska harus menghidupi Leonard sendirian. Dulu memang Siska punya pekerjaan yang cukup bagus di perusahaan milik Chris. Tapi seiring berjalannya waktu, Chris sudah kembali pulang ke Jerman dan perusahaan Chris sudah bubar, sehingga Siska harus bekerja di tempat lain. Dan di scene lain, Helmi yang belum bisa move on dari Siska tanpa sedang memikirkan Siska karena sudah 5 tahun Helmi tidak bertemu dengan Siska. Semenjak Helmi melihat Siska di kuburan, Leo sedang berpelukan dengan Chris, dan Helmi pun menyangka kalau Siska sudah kembali dengan Chris, mantan pacar Siska. Yang pada saat itu Dr. Cory sudah berhasil menghasut Helmi yang mengatakan kalau Siska sudah berpacaran dengan Chris dan telah melupakan Helmi. Dengan perasaan luka yang begitu mendalam, Helmi pun pergi ke luar negeri sambil mengobati Tante Arna yang saat itu sedang sakit parah dan harus berobat ke luar negeri. Dan setelah 5 tahun berlalu, Tante Moni pun akhirnya sembuh. Dan akhirnya Bu Arnas dan Helmi kembali ke Indonesia. Dan di adegan lainnya juga terlihat di mana Tante Moni sedang bermain dengan Leora yang terlihat sangat bahagia karena Tante Monik sangat menyayangi Leora, cucu satu-satunya. Dan semenjak Tante Monik bercerai dengan Pak Diki, Tante Monik lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengasuh Leonard. Dan di scene lain terlihat juga ketika bosnya Siska sedang marah-marah kepada Siska, tiba-tiba saja ada sebuah mobil yang berhenti. Dan Siska kaget setelah melihat yang turun dari mobil itu adalah Helmi. Helmi pun sangat kaget melihat Siska di tempat kerjanya itu. Dan setelah itu akhirnya Helmi dan Siska pun sama-sama bertemu dan membicarakan masalah mereka masing-masing. Helmi yang sudah salah menyangka mengatakan kepada Siska kenapa Siska masih sendiri. Dan Siska pun mengatakan kalau saat ini ia tidak memikirkan apa-apa. Siska hanya memikirkan masa depannya Leonard, anaknya bersama Leo. Rupanya Helmi menyesali kalau dulu ia telah salah sangka yang telah menyangka kalau Siska sudah menikah dengan Chris. Akhirnya di scene selanjutnya Siska dan Helmi pun mengunjungi Tante Marissa ke rumahnya. Tante Marissa yang didatangi oleh Siska dan Helmi langsung marah-marah kepada Helmi dan Siska. Ia mengatakan kalau ia akan mengadukan perbuatan Siska kepada Leo, anaknya. Rupanya pikiran Tante Marissa yang sudah terganggu ini masih saja teringat kalau dulu ia mengatakan kalau Siska ini selingkuh dengan Helmi. Sehingga di dalam hayalannya ia akan mengadukan perbuatan Siska dan Helmi yang sudah selingkuh.
Dan pada saat itu Tante Marisa mengatakan kalau Leo sudah pulang bekerja. Dan dia menunjukkan ke arah depan yang ternyata ada Dokter Leo. Namun ini adalah hayalan Tante Marisa saja. Ketika Helmi dan Siska menoleh ke arah yang dituju oleh Tante Marisa, Leo tidak ada di sana. Duh, kasihan ya guys. Tante Marisa harus menderita gangguan jiwa karena ditinggal oleh Leo meninggal. Dan kini Tante Marisa harus menanggung akibat segala perbuatannya. Namun Siska yang menganggap Tante Marisa adalah ibu kandungnya masih saja berbuat baik kepada Tante Marisa karena Tante Marisa adalah ibu kandungnya Leo. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, Mimin tolong tekan tombol subscribe karena menekan tombol subscribe itu tidaklah bayar, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.